nggak baik juga katanya. Itu nggak suka ulama mengatakan. Rawahu meriwayatkan kepada hadis Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa ghairuhum dan selain mereka. Qala berkata At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun wallahu a'lam, ini adalah hadis yang hasan, sahihun lagi sahih wallahu a'lam. Nah itu jadi itu dah pendapat yang paling enak itu dari ya yang penting memahami. Kalau bagi kita yang mampu untuk memahami. Tapi kalau bagi kita yang tidak mampu untuk memahami, ya udah baca aja sampai bosan. Baca aja, Jangan sampai bosan. Maksudnya udah sampai bosan masih dipaksa, masih begini. Waduh udah sakit pinggang. Udah ngantuk. Udah ngantuk. Maksudnya udah sampai pada batas jenuh. Jangan udah sampai batas jenuh. Udah ngantuk, udah pindah-pindah tuh baca. Tapi kalau paham, bacanya baik-baik. Pahami apa yang lagi dibaca. Pahami apa yang lagi dibaca. Nah kemudian wa amma waktu ibtidai, adapun waktu memulai wal khatmi dan menghatamkan. Liman yakhtimu, ini solusi atau cara yang diberikan oleh Imam An-Nawawi di dalam memulai dan menghatamkan Al-Quran. Liman bagi orang yakhtimu yang dia hatam fil usbu'i dalam satu minggu, faqad rawa, maka sungguh telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud, siapa Imam Ibnu Abi Dawud, diisnadihi dengan sanadnya beliau. Anna Utsman bin Affan, bahwa sungguhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, karena beliau Sayyidina Utsman bin Affan yaftatihu al-Qur'ana, beliau mengawali kepada Al-Qur'annya lailatul Jum'ati, di malam Jumat. Wa yahtimuhu, dan beliau menghatamkan kepada Al-Quran lailatul Khamis, di malam Kamis. Nah ini kalau semisal kita biasa baca Al-Quran mau hatam satu minggu, bisa ikut caranya Sayyidina Utsman, mulainya malam Jumat, hatamnya malam Kamis. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, beliau berkata fi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-afdalu, adapun yang paling utama, ayakhtima, orang menghatamkan khatmatan dengan satu kali hataman, bilaili, di malam hari, wa ukhra, dan di waktu yang lain, bin nahari, di siang hari. Wa yaj'alu, dan dia menjadikan khatmatan nahari, hatam di siang harinya, yaumal isnin, di hari Senin, fi raka'atil fajri, di dalam 2 rakaat subuh, atau ba'dahuma, atau setelah sholat subuh. Wa yaj'alu, dan dia menjadikan khatmatan laili, hataman di malam hari, lailatul Jum'ati, di malam Jumat, fi raka'atil maghribi, di dalam 2 rakaat maghrib, atau ba'dahuma, atau setelah 2 rakaat maghrib, liyastaqbila, agar supaya menyambut awalan nahari, di awal siangnya, wa akhirahu, dan di akhir siangnya. Nah ini anjuran memulai dan menghatamkan Al-Quran dari Imam Al-Ghazali. Dia menghatamkan Al-Quran semisal di malam hari. Nah setidaknya kalau besok mau hatam lagi yang kedua kalinya, itu hatam ini di siang hari. Jadi kalau Imam Al-Ghazali bikin selang-seling, hataman yang ini bikin malam, besok jadiin siang. Kalau mau hatam lagi jadiin malam, besoknya lagi jadiin siang. Nah kalau misalkan siang, beliau bilang siangnya itu kapan? Kalau bisa di hari Senin. Hari Senin pas lagi sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Nah kalau yang hatamnya malam, kalau bisa hatamnya di malam Jumat. Hatam pada waktu maghrib. Tujuannya apa? Biar dia disambut oleh waktu awal malam dan awal siang, sama-sama punya waktu yang bisa menghatamkan Al-Quran. Itu cara, metode yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam menghatamkan Al-Quran. Jadi harus punya kedua waktu, biar masing-masing waktu itu menjadi saksi. Sama seperti alasan kenapa kita sholat sunnah harus berpindah. Bukan harus, ya sunnah untuk pindah walaupun hanya 1 jengkal, walaupun hanya seberapa senti, agar supaya beberapa tempat itu menjadi saksi dari para malaikat. Nah begitu juga agar di setiap waktu kita jadi saksi semuanya. Di awal siang kita jadikan sebagai hatam Quran, di awal malam, ya di pada waktu maghrib kita jadikan juga saksi untuk menghatam Al-Quran. Nah itu begitu. Itu
yang metode yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Tadi yang pertama itu metode Sayyidina Utsman, yang kedua Imam Al-Ghazali. Iya. Begitu dimunduri ke maghrib di subuh begitu, biar kita di dalam Ramadan ini punya dua saksi, baik saksi di awal malam atau di awal ya semisal surah ini semisal udah sampai Al-Kafirun, kita baca di asar di antaranya dulu, kita sudah bawain aja dulu dah, nah biar maghrib baru saya baca lagi. Ayat itu kalau ikut metode dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian yang terakhir warawa Ibnu Abi Dawud dan telah meriwayatkan siapa Imam Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah, dari Amr bin Murrah at-Tabi'i, beliau adalah tabi'i. Qala, beliau berkata, yakni Ibnu Abi Dawud, jadi apa? Amr bin Murrah, beliau berkata, kanu, ada siapa mereka, yuhibbuna, mereka senang, ayakhtima, menghatamkan Al-Quran kepada Al-Quran min awalil laili, sejak awal malam, awin awalin nahari, atau sejak awal siang. Jadi ada kelompok ulama dari kalangan tabi'in, mereka punya kesukaan itu hatam Al-Qurannya di awal malam atau di awal siang. Nah, itu begitu. Ini sedikit lagi wa antol hatta bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil qala, dan juga dari Talha bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil, beliau juga seorang tabi'in al-Jalil yang mulia. Qala, beliau berkata, man khatama al-Qur'ana ayat sa'atin, siapapun orang yang menghatamkan Al-Quran ayat sa'atin di waktu manapun, karena yang ada apa waktu minan nahari, di siang hari, salat alaihi malaikatu hatta yumsiya, maka memohonkan ampunan, kan salatnya malaikat itu memohonkan ampunan, hatta yumsiya, sampai waktu sore. Wa ayat sa'atin, dan menghatamkan Al-Quran di waktu manapun, karena yang ada apa waktu minal laili, di waktu malam, salat alaihi malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat juga memohonkan ampun untuknya hatta yusbiha, sampai waktu pagi. Nah ini bisa ya tanggungan udah punya, maghrib masih lama, ya udah amin aja kita pakai dalil lagi, berarti bahwa tetap masih ada ganjaran baiknya. Apa fadilahnya? Biarkan ini, malaikat akan memohonkan ampun kepada orang yang hatam di waktu manapun, kalau siang sampai sore, malam di jam berapapun, malaikat memohonkan ampun untuknya sampai pagi. Nah itu misalkan nanggung, ya sudah ini, jadi biarin, namanya kita bisa pakai dalil yang ini. Ya kira kita bisa luas dengan kita paham ini, jadi lebih luas. Apa mau ikut metode hatamnya Sayyidina Utsman, atau mau Imam Al-Ghazali, atau semisal dari kelompok tabi'in Umar bin Murrah, atau tabi'in Talha bin Musarrif